Aduh, minggir dong. Aduh. Mobil ini tidak murah, ya? Berapa yang harus saya bayar? Pak, saya bilang ini kecelakaan. Kamu percaya? Mobil saya kamu gores sampai catnya lepas sepotong. Saya kasih diskon, bayar 1 juta rupiah. Bayar pakai kartu atau tunai? Apa? Mobil ini harganya 1 juta rupiah? Meskipun catnya dari emas, tidak mungkin semahal ini. Menurut saya mobil ini hanya sekitar 200,300 ribu rupiah. Mana mungkin semahal itu? Saya rasa kamu cuma cari gara-gara. Gadis ini beneran bodoh atau pura-pura? Hanya ada satu di seluruh dunia, mobil mewah edisi terbatas senilai 9 juta rupiah. Dibilang cuma 200,300 ribu rupiah. Nah, Maling, teriak maling. Niatnya jahat. Mobil ini harganya berapa? Cari sendiri di internet. Apa? Mobil ini harganya 9 juta rupiah? Jangan banyak bicara. Jangan buang waktu saya. Aduh, Pak. Saya punya orang tua dan anak yang harus ditanggung. Dan ada anjing yang harus saya pelihara. Tolonglah, kasihanilah saya. Lepaskan saya. Bersandiwara tidak berguna di sini. Jika kamu tidak bayar ganti rugi, saya akan panggil polisi. Aduh. Jangan sungkan. Kita bertemu di tengah kerumunan orang. Itu takdir. Sial, pernikahan Lu Fengxing akan segera dimulai. Saya harus buru-buru pergi mengganggu pernikahan. Pak, saya tiba-tiba ada urusan mendesak. Ini kontak saya. Masalah ganti rugi, hubungi saya nanti. Maaf sekali ya. hei, orang macam apa ini? Kabur setelah kecelakaan? Direktur Gu, perlu laporkan ke polisi, pernikahan Tuan Lu akan segera dimulai. Tidak perlu. Bukannya ada kontaknya? Masih ada orang yang bisa menarik perhatian Direktur Gu. Hei. Sepertinya kamu benar-benar berniat kabur setelah menyebabkan kecelakaan. Utangmu 1 juta padaku. Kapan mau dibayar? Ahaha. Pak, masa sih? Cuma, saat ini, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau bisa dicicil? Kebetulan di rumahku sedang butuh pembantu rumah tangga. Sebulan 1 juta. 1 juta? Silakan perintahkan Ruoyao. Tuan. Pak. Tunggu aku. Pak, kapan aku bisa mulai kerja? Aku akhirnya tahu, mengapa di novel CEO Galak, tokoh utama wanita, setiap kali kabur, selalu ditangkap kembali. Karena memang tidak mungkin kabur. Ini terlalu besar. Direktur Gu. Dia pembantu baru. Bawa dia ganti baju. Lalu, lakukan disinfeksi seluruh badan. Aku jijik. Kamu pikir kamu sendiri bersih? Ya ampun. Bangsat. Ikut saya. Oh, baik. Aduh. Ganti saja. Apa yang mau kamu suruh saya lakukan? Perhatikan sikapmu. Panggil Tuan Gu. Tuan Gu, ada yang bisa saya bantu? Aku haus. Ambilkan aku segelas air. Bau disinfektan di tubuhmu terlalu kuat, bikin pusing. Terlalu dingin. Ini. Terlalu panas. Mulutmu memang manja sekali ya.
Nah, sekarang. Sudah pas kan? Aku nggak mau minum lagi. Lantai di sini. Harus dipel lagi semuanya. Aku mau kamu berlutut di lantai dan mengelapnya pakai kain pelan-pelan. Aku akan periksa nanti. Kapitalis brengsek. Kalau aku terus di sini, lama-lama bakal mati disiksa dia. Dari 36 strategi, kabur adalah yang terbaik. Bai Ruoyao, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kalau bisa melewati ini, kamu bebas. Kak, Adik tingkat, Kok kamu di sini? Kak, ada apa? Adik tingkat, makasih ya. Kalau tadi kamu nggak ada di sini, nyawaku bisa terancam. Hai, kok kamu di sini? Aku kasih tahu ya. Ini rumah angker. Di dalamnya ada raksasa jahat. Kamu kalau lihat nanti, ingat, jalan memutar. Rumah angker? Raksasa jahat? Kak, apa jangan-jangan ada kesalahpahaman sama kakakku? Kak, Shuyang, kamu tahu nggak, pekerjaan apa yang cepat dapat uang? Kak lagi butuh uang? Aku bisa pinjamin langsung. Enggak, jangan. Masa aku terima aja uangmu tanpa alasan? Sudahlah, lebih baik aku cari cara sendiri. Gini aja kak. Malam ini, di rumahku ada acara keluarga. Kebetulan aku butuh teman wanita. Kamu jadi teman wanitaku, aku kasih bayaran. Oke, Ayo. Kak, kakakku nelpon aku. Aku mau angkat dulu. Berdiri. Bai Ruoyao. Yun Mengsi, kamu juga di sini? Kebetulan banget ya. Memang kebetulan. Bai Ruoyao. Kamu rebut Kak Feng Xing dariku sudah keterlaluan. Tapi kamu malah diam-diam berpelukan dengan pria lain. Kamu nggak punya malu ya? Kalau memang milikmu, nggak ada yang bisa merebutnya. Apalagi, nggak perlu mati-matian di satu pohon. Hutan yang luas nggak enak apa? Aku nggak kayak kamu. Aku cuma suka Kak Feng Xingku. Kalau begitu, kamu harusnya dengan jujur membuat dia menyukaimu, bukannya bekerja sama dengan ibunya untuk menipunya ke tempat pernikahan. Kalau aku nggak lakukan ini, mana mungkin dia mau menikah denganku? Kalau bukan karena kamu yang selalu ada di sisinya, mana mungkin dia nggak lihat kebaikanku? Aku nggak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kamu ini orang yang tidak punya kuasa dan pengaruh, orang rendahan. Berdasarkan apa kamu berhak datang ke jamuan makan malam keluargaku? Jangan-jangan kamu mendengar kabar dari mana-mana, kalau yang datang ke jamuan makan malam-malam ini semua adalah orang-orang terpandang, lalu datang cari sugar daddy, ya? Yun Mengsi, jaga mulutmu. Bai Ruoyao, berani-beraninya kamu melakukan hal ini? Masih tidak mau orang lain membicarakannya? Aku akhirnya mengerti mengapa Lu Fengxing tidak menyukaimu. Dengan sikapmu yang tajam dan pedas ini, nawarin diri gratis pun gak ada yang mau. Kau cari mati. Yang Master Gu kedua. Senior, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini, Yang Master Gu kedua. Kamu pergi sendiri? Atau aku panggil satpam untuk menyeretmu pergi? Yung Master Gu kedua. Jangan sampai kamu dibutakan oleh wanita ini. Dia cuma rakyat biasa. Bagaimana mungkin dia bisa ikut jamuan makan malam keluarga Gu kita? Dia pasti naik ke ranjang pria tua mana, baru dibawa masuk ke sini. Pria tua? Bai Ruoyao adalah tamu kehormatan yang aku, Gu Su Yang, undang. Zak, Apa? aku kasih kamu 1 menit untuk lenyap dari pandanganku. Bai Ruoyao, kamu tunggu saja. adik kelas. Bajumu ini nggak apa-apa, kan? Anggur yang tumpah di sini bisa dibersihkan nggak, ya? Aku nggak punya uang buat ganti, loh. Gak apa-apa, senior. Bajuku ini gak mahal.
Cuma, Kalian berdua sedang apa? Itu si Raja Iblis Besar. Sial. Kok di mana-mana ada dia? Kak, oh iya, ini kakakku, Gu Mochen. Kak, ini. Kakak kelas yang pernah kubicarakan padamu. Bro. Rongcheng ini kecil banget ya. Jangan marah-marah begitu. Aku takut dia ketakutan. Dan lagi, soal aku suka kakak kelas ini, jangan bilang padanya. Aku ingin mengatakannya langsung padanya. Bai Ruoyao. Siapa yang mengizinkanmu keluar sendiri? Kalau tidak keluar, nunggu dipermainkan olehmu, si kejam. Kamu kenal sama kakak kelas itu? Aku tidak akrab dengannya. Shuyang, perutku tidak enak. Tolong ambilkan obat untukku. Salah sendiri. Minum alkohol lagi dengan perut kosong kan? Nah, kakak kelas, aku mau ambil obat dulu. Hei, kamu. Bai Ruoyao, siapa yang berani memberanikanmu? Berani menggoda adikku? Aku tidak. Aku peringatkan kamu, wanita mata duitan yang tidak setia seperti kamu. Tidak akan bisa menikah ke keluargaku, jauh-jauh dari adikku. Kalian orang kaya memang lucu. Aku bukan mata duitan. Masa menyembah kamu? Lepaskan. Lepaskan. Bukannya kamu ingin uang? Baiklah, kamu temani aku tidur semalam. Aku kasih kamu uang. Ah. Apa ini di tanganmu? Urus saja apa yang ada di tanganku. Bai Ruoyao, jangan coba-coba bikin aku marah. Lihat, lihat, lihat. Lihat sampai puas. Kamu belum pernah lihat orang Guasya? Aku benar-benar gila. Mana mungkin dia adalah wanita yang selama ini kucari. Aku kasih tahu ya, Gu Mochen. Pria biasa yang terlalu pede kayak kamu, banyak banget di jalanan. Jangan pikir cuma karena punya uang, lalu bisa seenaknya menghina orang. Pikiranmu cuma penuh hal mesum, jijik banget. Tangkap wanita itu dan bawa ke sini. Dasar cabul. Lain kali ketemu dia, pasti aku. Ada apa? Nona Bai, aku sekretaris Pak Gu. Pak Gu menyuruhku antar kamu pulang. Nona Bai, hutangmu belum lunas. Kamu juga nggak mau kan karena ini sampai menarik-narik keluargamu? Kamu mau apa? Cuma mau ngasih peringatan, Pak Gu adalah penguasa Rongcheng. Kamu nggak bakal bisa kabur. Dia mau tangkap kamu, gampang banget. Bai Ruoyao, jangan takut. Selama masih ada harapan, masih ada kesempatan. Ayo pergi. Silakan. Ahahaha. Pak Gu, kebetulan banget ya. Pak Go, baru saja kamu kan memanggilku Zhou Bapi? Kenapa? Kamu belajar ubah sikap? Aduh, tadi itu semua salah paham. Mana berani aku menghina Anda? Katakan, ada yang bisa kulakukan untuk Anda? Sudah sibuk seharian? Leher agak pegal. Pak Gu sibuk bisnis, biar aku pijitin. Syukurlah, kamu masih punya mata hati. Belum makan ya? Tenaganya kecil amat. Hari ini bolos kerja sengaja. Kerja nggak serius, potong gaji 1.000 yuan. Apa? Potong 1.000 yuan. Gu Mochen, kamu keterlaluan nggak sih? Gu Mochen, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Pak Gu, saya ini teknik pijat saya biasa-biasa saja. Tapi teknik spa saya ini, tapi di Rongcheng, ini nomor 1. Saya sengaja belajar dari guru dan menguasai seninya. Benar? Mana berani saya menipu Anda? Anda duduk di sini dulu. Saya pergi, bersiap-siap dulu. Kamu masih mengulur-ulur waktu apa? Cepatlah. Waktu saya dihitung per detik. Kamu sanggup membuang-buangnya? Cepat-cepat. Kenapa buru-buru? Buru-buru mau reinkarnasi? Aku lihat kamu masih punya waktu atau tidak, punya tenaga atau tidak, lagi menggoda pria lain.
Pak Gu, Anda duduk dulu saja. Kamu? Aduh, Pak Gu. Pak Gu, ini langkah pertama spa. Suhu air harus tinggi. Harus disinfeksi dan membunuh kuman dulu untuk Anda. Tapi, juga tidak menutup kemungkinan, saya masih kaku, tangannya, tidak menguasai suhu air dengan baik. Saya juga bermaksud baik. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Kamu? Ini pertama kalinya saya melihat tuan muda kewalahan. Wanita ini cukup berbakat juga. Masih bengong apa? Cepat ambil kantong es dan salep luka bakar. Ponsel kerja tidak disilen. Kamu masih punya etika profesional atau tidak? Aduh, Pak Gu, maaf ya, lain kali pasti. Kamu? Habislah. Bagaimana saya bisa lupa hal ini, sampai lupa? Baru saja menyinggung Gu Mo Chen. Dia akan mengizinkan saya pergi? Mustahil. Ini harus bagaimana? Gu Mo Chen. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Pak Gu, saya ini teknik pijat saya biasa-biasa saja. Tapi teknik spa saya ini, tapi di Rongcheng, ini nomor 1. Saya sengaja belajar dari guru dan menguasai seninya. Benar? Mana berani saya menipu Anda? Anda duduk di sini dulu. Saya pergi, bersiap-siap dulu. Kamu masih mengulur-ulur waktu apa? Cepatlah. Waktu saya dihitung per detik. Kamu sanggup membuang-buangnya? Cepat-cepat. Kenapa buru-buru? Buru-buru mau reinkarnasi? Aku lihat kamu masih punya waktu atau tidak. Punya tenaga atau tidak. Lagi menggoda pria lain. Pak Gu, Anda duduk dulu saja. Kamu? Aduh, Pak Gu. Pak Gu, ini langkah pertama spa. Suhu air harus tinggi, harus disinfeksi dan membunuh kuman dulu untuk Anda. Tapi, juga tidak menutup kemungkinan, saya masih kaku tangannya. Tidak menguasai suhu air dengan baik. Saya juga bermaksud baik. Anda tidak akan menyalahkan saya, kan? Kamu? Ini pertama kalinya saya melihat tuan muda kewalahan. Wanita ini cukup berbakat juga. Masih bengong apa? Cepat ambil kantong es dan salep luka bakar. Ponsel kerja tidak disilen. Kamu masih punya etika profesional atau tidak? Aduh, Pak Gu, maaf ya. Lain kali pasti. Kamu? Habislah. Bagaimana saya bisa lupa hal ini, sampai lupa? Baru saja menyinggung Gu Mo Chen. Dia akan mengizinkan saya pergi? Mustahil. Ini harus bagaimana? Bagaimana kalau biar aku saja? Kamu? Aku sudah sadar akan kesalahanku. Aku ingin minta maaf pada Pak Gu. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai bikin Young Master terluka lagi. Pak Gu, hari ini aku yang tidak tahu diri. Tolong Bapak berbesar hati, maafkan aku. Kamu mau apa? Pak Gu, aku sudah menyadari kesalahan diriku sendiri. Bapak tolong lihat. Sikapku yang baik dalam mengakui kesalahan ini. Beri aku cuti 1 hari, dong. Kamu sedang bermimpi. Kamu. Bai Ruoyao, kamu gila ya? Kak, kenapa sih teriak-teriak? Kakak kelas juga ada di sini. Adik kelas. Kamu panggil dia apa? Bai Ruoyao, perlu aku ingatkan, siapa statusmu? Tidak usah repot-repot Pak Gu mengingatkan. Aku selalu ingat kalau aku cuma seorang pembantu wanita. Halo, Young Master Gu kedua. Kakak kelas, jangan panggil aku begitu. Cepat bangun. Kak, kamu kan tahu hubunganku dengannya. Kenapa masih menyuruhnya jadi pembantu? Tidak punya uang untuk bayar utang, ya kerja untukku. Dia utang berapa? Aku yang bayar.
Kak Gu, terima kasih atas niat baikmu. Aku bisa urus sendiri. Tapi besok aku ada urusan. Mau keluar sebentar. Tapi Pak Gu dia. Gak apa-apa kakak. Kamu pergi saja. Ada aku di sini. Kakakku gak bisa bilang apa-apa. Wanita ini selalu cari cara buat kabur. Aku harus periksa. Dia mau ngapain sih sebenarnya? Harus suruh sekretaris selidiki. Kamu mau kemana? Malam ini bulan indah. Aku mau jalan-jalan. Wah, ini kan Bai Ruoyao. Kok kelihatan capek banget? Jangan-jangan, masih naik motor listrik kecilmu itu ya? HMPH, kok melarat banget sih? Bai Ruoyao, selama ini kamu nggak sukses juga ya, kata Mengsi. Sekarang kamu kerjaannya cuma menggoda pria. Gak takut kena penyakit kotor? Sepertinya, sponsormu kualitasnya juga rendah ya. Mobil aja gak bisa beliin buat kamu. Sial banget. Pagi-pagi udah ketemu. Beberapa lalat bau yang berisik. HMPH. Bai Ruoyao, kamu sendiri tidak bersih. Berani-beraninya, bilang kami lalat. Keluargamu dulu juru masak ya. Pandai banget lempar tanggung jawab. Sekarang moral masyarakat makin turun. Kamu rebut suami orang, malah gak ada rasa bersalah sama sekali. Yun Mengsi, kalian kompak banget ya. Kenapa mereka terus menggunakan masalah Lu Fengxing direbut, menyakiti hatimu? Mengsi, kami tidak bermaksud begitu. Kamu tidak boleh pergi, aku beritahu kamu. Lepaskan dia. Fengxing. Kenapa kamu begitu kasar padaku? Benar juga, Lu Fengxing. Kenapa kamu langsung membela Bai Ruoyao? Kamu juga keterlaluan. Yun Mengsi, aku yang tidak ingin menikahimu. Karena itu sengaja mencari Ruoyao untuk merusak pernikahan ini. Jika ada masalah, datanglah padaku. Jangan libatkan dia. Kalian, Lu Fengxing, ya Lu Fengxing. Aku benar-benar membantumu. Menanggung kesalahan besar, reputasiku ini bisa hancur dalam sekejap. Kalau begitu, lebih baik kamu menikah denganku. Membuktikan pikiran mereka, kamu juga tidak rugi. Bercanda lagi. Mana ada dua saudara menikah? Sudahlah, acara makan ini juga hampir dimulai. Ayo kita pergi. Guru. Ini yang aku siapkan khusus untuk Anda. Cordyceps berkualitas tinggi. Semoga Anda sehat-sehat. Baik. Kamu baik hati. Terima kasih, siswa Mengsi. Tidak usah terima kasih. Asalkan Anda senang. Hai, Bai Ruoyao. Pas banget kamu datang, kami lagi pada kasih hadiah ke guru. Kamu bawa apa? Biar kami juga bisa lihat. Aduh, cuma mikir kabur, lupa soal hadiah. Guru, ini jimat keselamatan yang disiapin Bai Ruoyao buat Bapak. Bai Ruoyao. Barang rongsokan yang banyak banget di lapak luar. Kamu mau nipu guru pakai ini? Iya nih. Kamu taruh muka guru di mana? Kayaknya kamu nggak anggap guru sama sekali. Hadiahnya mungkin kecil, tapi niatnya yang penting. Kalian ngerti apa? Semuanya salah paham. Jimat ini udah diberkati sama Master Bailing. Beneran? Memang udah diberkati sama Master Bailing. HMPH. Master apaan tuh? Gak pernah dengar sekalipun. Mencari Master Bailing untuk pemberkatan. Pertama-tama harus membayar uang persembahan sebesar 100.000 rupiah, dan lagi, bukan semua orang bisa dapat kesempatan ini. Harus orang yang punya jodoh dengan Master. Jimat ini harganya 100.000 rupiah, ya. Jimat ini ternyata sangat istimewa. Sayang sekali, dirusak oleh Yun Mengsi. Kamu merusaknya. Jimat dari Ruoyao untuk guru. Kamu mau ganti rugi bagaimana? Aku nggak tahu kalau ini semahal itu. Baik itu mahal atau tidak, bukan alasan untukmu merusak barang orang lain. Kakak Fengxing. Segala sesuatu itu soal jodoh. Mungkin aku tidak punya jodoh dengan Master. Jadi tidak bisa mendapatkan benda pemberkatan dan doa yang diberikan Master untukku. Sudah. Semuanya jangan berdiri saja. Ayo, duduk. Guru, mengganggu suasana baik Anda, ini salahku.
Bagaimana kalau begini, aku buka anggur yang bagus untuk minta maaf ke semua orang. Bawa botol anggur ini ke ruang VIP 302. Serahkan langsung ke Bai Ruoyao. Bilang saja, ini ada yang kirim untuknya. Setelah dia buka anggurnya, tagih bayarnya padanya. Baik, Tuan Gu. Bai Ruoyao. Bukannya kamu matre? Kalau begitu, aku buat kamu seumur hidup. Selalu bermasalah dengan uang. Bai Ruoyao. Anggur yang kubawa ini, harganya 30.000. Kamu pasti belum pernah minum anggur semahal ini, kan? Hari ini, biar ku perkenalkan rasa anggur yang enak. Mbak, bukankah Anda Nona Bai Ruoyao? Kamu cari Nona Bai untuk apa? Anggur ini dipesan seorang tamu. Khusus untuk Nona Bai. Nah, ini. Siapa yang kirim anggur ini? Maaf, Nona Bai. Saya tidak tahu. Anggur ini harganya berapa? Anggur ini 138. Cuma 138? Haha. Temanmu itu memalukan banget ya. Ngasih anggur. Kukira harganya selangit. Ternyata cuma segini. Iya juga ya. Dengan harga segini, kita buka 10 botol lagi pun sanggup. Anda salah paham. Anggur ini harganya 1,38 juta. Aduh. Kok aku merasa muka ini panas sekali. Kedua Nona. Anggur di restoran kami. Setelah dibuka tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Anggur ini belum dibayar. Mau dibayar oleh siapa dulu? Anggur ini kan dikirim untukmu, ya sudah pasti kamu yang bayar dong. Hei, barusan semua orang lihat, loh. Anggur ini kan kamu yang buka, aku tidak ada hubungannya. Bai Ruoyao. Guru, lihat tuh, Bai Ruoyao. Bai Ruoyao ya? Temanmu yang kirim anggur, kok belum bayar sih? Tapi temanmu bisa kirim anggur semahal ini, pasti dia kaya. Gimana kalau kamu bilang ke temanmu, suruh dia aja yang bayar? Ya, benar. Kita kan teman sekelas semua, janganlah susah-susahkan Mengsi. Susah-susahin. Yang kamu lakukan, tanggung jawab sendiri. Jangan paksa-paksa Ruoyao pakai alasan moral. Nona Yun. Salah kamu semua. Kalau bukan karena kamu, waktu masuk tadi, kamu nggak jelasin dengan jelas. Masa aku mau terima? Manajernya mana sih? Cepat panggil manajermu. Hal kecil aja nggak becus. Dasar nggak guna. Kamu masih punya etika nggak sih? Kok kayak anjing gila sih? Gigit sana gigit sini. Bai Ruoyao. Ternyata ini semua rencanamu ya? Ini semua ulahmu. Kamu kok di sini? Bai Ruoyao ternyata lolos dari masalah. Aku cari Bai Ruoyao. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Mungkinkah dia mengikutiku? Minuman ini. Jangan-jangan. Bai Ruoyao, kamu memang orang yang tidak setia. Dia ini sugar daddy keberapa kamu? Bai Ruoyao. Kamu harus kembali bekerja. Lantai rumahku. Kamu belum membersihkannya dengan bersih. Hahaha. Bai Ruoyao. Kamu lulusan sarjana? Pergi ke rumah orang lain, menjadi pembantu untuk orang lain. Kalau ini tersebar, bukankah akan membuat orang lain tertawa terbahak-bahak? Aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Apa yang lucu? Ruoyao. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kamu menjadi pembantu Mo Chen? Ah, ceritanya panjang, nanti aku ceritakan padamu. Bai Ruoyao. Jangan-jangan kamu menggunakan alasan sebagai pembantu untuk menggoda tuanku? Kalau begitu, kamu dan tuanku? Mulutmu itu jika tidak berguna, aku tidak keberatan menyuruh orang menjahitnya. Mo Chen, apa yang terjadi antara kamu dan Ruoyao? Kamu datang padaku. Aku akan menyelesaikannya untuknya. Dengan hak apa kamu menyelesaikannya untuknya? Guru, sangat menyesal. Mengganggu pesta pensiunmu, aku bersulang untukmu. Harus bersulang. Harus Bai Ruoyao yang bersulang. Lagi pula, masalah ini dia yang buat. Guru maaf. Ruoyao, kamu baik-baik saja? Kok sampai muntah? Apa minumannya ada masalah? Tunggu sebentar, aku ambilkan air. Bai Ruoyao. Enak tidak anggur 1,38 juta itu? Dat.
Bajingan ini, ternyata benar-benar mau mengerjai aku. Anggur ini ada bubuk cabainya. Mo Chen, kamu kok kekanak-kanakan banget? Gu Mo Chen, kali ini kita sudah berimbang. Nanti kamu tunggu saja kelanjutannya. Cepat kumur-kumur. Mo Chen, kamu dan Ruo Yao kenapa? Kok sampai sengaja mengerjai dia? Kamu begitu perhatian padanya? Mo Chen, aku dan Ruo Yao adalah teman sejak kecil. Aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Aku tidak bisa melihatnya diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Bahkan kamu yang adalah saudaraku pun tidak boleh. Kamu sama sekali nggak paham. Bai Ruo Yao itu orang seperti apa sebenarnya? Ruo Yao, kamu baik-baik aja? Baik, jangan khawatir. Aku bisa selesaikan sendiri. Bisa pergi sekarang? Ruo Yao, jangan ikut dia. Feng Xing, kita ketemu lain kali saja. Aduh, Pak Gu ini memang terlalu manja. Cuma segelas air panas biasa, udah nggak tahan panasnya. Memang nggak bisa dibandingin sama kamu. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Peribahasa kuno bilang dengan tepat. Burung yang sama berkumpul bersama. Orang yang sepaham akan bergaul. Terus, kamu kerbau apa? Santai aja. Aku udah siapin buat kamu. Mandi air panas mewah. Bisa buat ngetes. Kamu ini spesies apa? Gu Mo Chen. Aku nggak berniat bikin kamu celaka. Aku udah campur air dingin. Campur air dingin? Kayaknya kamu cuma campurin setetes air dingin ya? Enggak. Lihat nih mata besarku yang tulus ini. Masa sih aku orang kayak gitu? Bajingan. Bapak Gu, mandi air hangat untuk Bai Ruo Yao sudah siap, sekarang butuh tidak. Bubur Ruo Yao pakai, sayang airnya, kali ini saja. Bai Ruo Yao ini punya sihir apa ya? Bisa-bisanya bikin Bapak Gu yang biasanya tegas pertama kali berubah pikiran. Kak, lihat, baju ini gimana? Cocok buat aku nggak? Kamu kan cowok yang ceria, buat apa pakai yang dewasa banget? Yang ini sih, lebih cocok buat kakakmu yang tua itu. Oh ya? Kalau yang ini... Yang ini juga. Ahahaha. Ngapain sih, Kak? Kapan si adik kedua Gu ini mulai beli baju sendiri? Bukannya cuma pakai yang pesanan khusus? Nggak harus selalu pesanan khusus kok. Aku lihat Kak pilihannya bagus. Suruh dia bantu pilih-pilih. Siapa suruh kamu sembarangan menganggap dia adik buat aku? Kak, kamu nggak mau ngerjain kami berdua? Ya sudah, masih ikut campur lagi. Pekerjaan hari ini sudah selesai? Masih ada? Siapa yang mengizinkanmu duduk bersama kami? Maaf, Pak Gu. Lain kali saya pasti lebih hati-hati. Gu Mo Chen, nanti dia kan jadi adik iparmu. Kamu marah-marah sama dia, bagaimana kita bisa akur nanti? Dia setuju? Itu belum juga. Tapi, bukannya itu cuma masalah waktu, lagi pula, mulai sekarang, kamu jangan perlakukan dia seperti pembantu lagi. Jangan cari-cari masalah. Kalian tidak akan jadi. Kakak, ada yang bisa kubantu? Si Raja Iblis itu sudah baik-baik saja. Hei, kamu tidak perlu pedulikan dia. Nanti dia juga akan baik sendiri. Ya. Wah, kenapa kamu mencucinya dengan tangan? Aduh, kain-kain ini tidak cocok dicuci dengan mesin cuci. Kalau begitu,
Langsung saja, kirim ke laundry. Kenapa harus pakai tangan? Ini memang tugas saya. Saya juga bisa mengerjakannya. Aduh, jangan sedih. Gu Shuyang. Ini namanya curang, tahu? Tangan panjang saja sombong ya? Aduh, jangan marah dong. Ini, aku olesin kamu. Kalau gitu, aku gambar di kamu. Sinterklas. Aku juga mau oles kamu. Cuma sebentar. Ah, ini. Kalian lagi ngapain? Kak, hari ini nggak ke kantor? Urus saja urusanmu sendiri. Terus, kalau kamu terus-terusan nganggur gini, main-main saja dengan pembantu. Percaya nggak? Aku kirim kamu ke luar negeri, ke orang tua. Iya, tahu. Jangan ganggu dia ya. Bai Ruoyao, aku sudah peringatkan kamu. Jauh-jauh dari adikku. Kamu nggak ngerti ya? Aku juga nggak mau manfaatin adikmu buat naik pangkat. Kalau aku menghindarinya, malah kelihatan bersalah. Lebih baik begitu. Kalau aku tahu, kamu punya niat jahat. Akan kubuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Gila ya. Silakan duduk makan bersama. Pak Gu, pembantu tidak boleh makan semeja dengan majikan. Itu aturannya. Aku tidak terbiasa makan sambil dilihat orang. Jangan buat aku mengulanginya. Duduklah. Dia begitu pendiam, aku malah jadi tidak terbiasa. Aku sudah selesai. Pak Gu, silakan dilanjutkan. Wanita memang merepotkan. Bai Ruoyao. Bai Ruoyao, Bai Ruoyao. Terima kasih, Pak Gu. Perlengkapan mandi Bapak sudah saya siapkan. Aku akan periksa persiapan sarapannya. Aku ini kenapa? Aku malah merasa sikapnya yang cerewet dan suka melawan lebih menarik. Ganti baju dulu. Temani aku keluar sebentar. Bapak Gu, sebagai seorang pembantu, tidak pantas selalu bersama Bapak, agar tidak menimbulkan kesan buruk untuk Bapak. Maksudmu apa? Lantai hari ini belum selesai dipel. Tidak nyaman untuk keluar. Kamu harus ingat statusmu. Aku suruh apa, kamu harus lakukan apa. Lakukan saja. Baik, Bapak Gu. Dia belum minum obat pagi ini, ya? Kamu duduk di belakang, maksudnya mau aku jadi supirmu? Duduk di depan sini. Bapak Gu. Dengan statusku duduk di depan malah lebih tidak pantas.
Hari ini kamu sengaja cari gara-gara ya? Bapak terlalu berlebihan. Mana berani aku? Aku kasih 2 pilihan. Pertama, duduk di depan. Atau, lari saja ke mall. Si Gumochen ini sudah mencobakan 49 set jas padaku, mau apa sih? Memangnya aku nggak punya temperamen ya? Masih belum melawan. Aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa tahan? Sayang, gimana jas yang aku pakai ini? Kamu suka? Ya ampun, 2 pria yang tampan banget. Kok malah saling jatuh cinta? Gumochen, biar kau usilin aku, pantas. Aduh, Sayang, pakai apapun aku suka. Cuma jasnya yang nggak cocok buat kamu. Mana ada sayang yang nggak cocok sama jas. Lihat tuh, dia jago banget ngomong. Kamu cuma bisa bilang, lumayan lah. Mereka pasti cinta sejati. jangan-jangan kamu beneran orientasi seksualmu nggak normal ya? Ini baru penampilan yang pantas untuknya. Nyaman, juga dipeluk. Ayo kita temani dia bermain. Sayang, kenapa kamu lihat aku seperti itu? Hari ini aku nggak lihat orang lain. Jangan cemburu ya. Ah, ini bikin iri banget ya. Aduh, Pak, coba kamu rayu dia. Ada apa? kamu jahat. Maksa-maksa ajak aku coba baju. Aku ngantuk banget sekarang. Ah, terus sekarang gimana? Mau pulang? Maksudnya aku mau gimana? Dulu kamu selalu memelukku sampai aku tidur. Sekarang nggak lagi. Pasti kamu sudah pindah hati. Hiks hiks hiks. Playboy. Tiba-tiba berubah. Pasti ada orang lain di luar. Jangan ikut-ikutan ribut. Asyik nggak? Itu cewek loh. Cewek manja kayak gini. Aku suka banget. Bukan. Kami bukan pasangan. Turunin aku. Barang-barangku masih di dalam. Jangan bergerak. Pulang dan tidur. Gendongan ala putri. Kekuatan pacarnya luar biasa ya. Bukannya kamu suruh sekretarismu untuk membeli semuanya? Kok masih ada yang bisa masuk? Aku mana tahu. Bai Ruoyao. Gu Mochen itu kan teman kakak fencing. Kalau dia tahu kalian sudah bersama, pasti dia akan kecewa padamu. Kamu ikut masuk buat apa? Bukannya kamu sendiri yang bilang capek? Aku baik hati mengantarmu masuk. Kalau gitu, terima kasih ya. Sekarang kamu bisa keluar. Tidak bisa dibuka. Mendingan kamu ledek aku langsung aja kalau berat. Ngapain pura-pura pintu nggak bisa dibuka? Jangan buang-buang tenaga saja. Pintunya bukan rusak, tapi dikunci orang. Cepat telepon, minta tolong orang. Sekretaris Jia. Cepat ke ruang ganti.
Geser dikit dong. Kamu mundur 2 langkah saja kan bisa? Tempatnya cuma segini besar. Mau mundur kemana? Kan kamu yang maksa ikut masuk. Sekarang begini jadinya. Kita berdua terkunci di sini. Aku kan bukan cenayang. Masa aku tahu bakal terjebak di sini? Jangan pukul kepala aku. Kamu terlalu kasar. Semua karena kamu yang memaksa. Ah. Aduh, Aduh, sakit ya. Sini, angkat kepala. Biar aku lihat. rambut aku. Jangan gerak, jangan gerak. Biar aku. Aduh, sakit. Pelan kan? Baik, aku pelankan. Apa aku harus buka pintu ya? Jangan-jangan malah mengganggu rencana bos. Sekretaris kamu kok belum datang? Kalau belum datang, pecat saja. Lambat sekali. Presdir, aku nggak bisa lihat aku duluan ya. Sekretaris Jia. Sekretaris kamu apa ada salah paham? Kamu ganti baju dulu. Ada apa? Presdir pintunya dikunci dari luar. Jangan-jangan itu pasangan yang tadi. Cek rekaman CCTV. Presdir, hari ini Bapak yang sewa penuh CCTV toko ini? Semua dimatikan. Sok, berinisiatif. Cek CCTV di luar. Lihat, siapa saja yang pernah datang. Periksa, satu persatu. Siap, Presdir aku segera urus. Pak Gu, aku ada urusan mau minta izin. Kamu ada urusan apa? Kok kamu ngomong gitu? Aku jadi nggak senang. Aku nggak boleh punya teman apa? Kamu kan pembantu di rumahku. Kalau kamu keluar, ada masalah. Siapa yang gantikan posisimu? Tenang saja. Selama kamu nggak ada di sampingku, aku selalu beruntung. Aku pergi dulu, dadah. Bai Ruoyao buru-buru keluar. Jangan-jangan, dia cari Lu Fengxing. Fengxing, Ruoyao, kenapa di sini? Ruoyao, kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja. Ini pertama kalinya kita bertemu. Waktu itu, kamu diganggu anak laki-laki kecil. Aku langsung maju dan memukulinya. Iya. Saat itu aku berpikir, gadis ini kok hebat sekali ya. Kalau berteman dengannya, pasti bahagia banget. Kenapa? Sekarang kamu menyesal berteman denganku? Tidak pernah menyesal. Kamu ngapain? Udah tua, jadi suka mengenang masa lalu. Ruoyao, aku suka kamu. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Tapi aku pengecut. Aku takut mengatakannya. Kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Jadi aku selalu berhati-hati, menyimpan perasaan ini. Kalau begitu, kenapa sekarang kamu memilih untuk mengatakannya? Dari mana kamu dapat foto ini? Setelah melihat foto ini, aku jadi takut. Kamu takut apa? Aku takut kehilangan kamu. Karena aku tahu, Gu Mochen itu luar biasa. Kalau dia mau, nggak ada yang nggak milih dia. Kamu juga hebat kok. Ruoyao, kamu suka? Fengxing. Aku nggak pernah kepikiran, kamu bakal suka sama aku. Aku juga nggak pernah bayangin. Kita pacaran. Terus sekarang coba bayangin. Fengxing. Kamu nggak merasa? Kita jadi pasangan. Itu aneh? Ruoyao, kamu jadi suka sama Gu Mochen, ya? Dia tiap hari senangnya nyiksa aku. Gimana mungkin aku suka sama dia? Ruoyao, bisa nggak kamu janjiin aku satu hal? Katakan. Jangan langsung tolak aku. Kasih aku kesempatan buat bersaing adil sama dia. Fengxing. Pertama, aku anggap kamu teman dekat. Masa iya aku mau menyimpan harapan palsu buat kamu? Kedua, Gu Mochen juga nggak suka sama aku. Mau kasih kesempatan apa lagi? Ini artinya kamu langsung nolak aku, ya? Fengxing. Kamu pasti bisa nemuin orang yang lebih cocok dari aku. Percayalah. Nggak nyangka kalimat yang dulu aku pakai buat nolak orang lain, akhirnya dipakai buat diri sendiri. Kalau gitu, kita masih bisa berteman, kan? Kamu masih mau menjaga jarak denganku?
Kamu bikin aku kaget setengah mati. Sudahlah, aku nggak antrin kamu, pulang sendiri aja. Kamu nggak mau sendirian nangis diam-diam di sini? Kamu sekarang jadi segitu rapuhnya? Iya, bener banget. Aku mau nangis dulu sebentar. Kasih aku muka dikit dong. Sobat, jangan sedih lagi. Coba kamu ingat-ingat lagi, cewek-cewek yang pernah kamu tolak. Aduh, cepetan pergi sana. Kalau gitu, aku pergi dulu. Dadah. Ruo Yao. Semua ini adalah kenangan yang kamu berikan padaku. Gimana caranya aku bisa melupakannya? Karena nggak bisa melupakanmu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kenapa mukanya kayak terong kena embun beku gitu? Jangan-jangan karena terlalu sombong, jadi dikerjain orang? Aku lagi nggak mood buat bercanda sama kamu. Kamu udah ketahuan belum siapa yang mengunci kita berdua di dalam? Sudah ketemu. Ini perbuatan Yun Mengshi. Pak Gu, kamu bilang Yun Mengsi ini, orang yang disukainya, jangan-jangan aku. Kalau tidak, kenapa kemanapun aku pergi, selalu ketemu dia? Masa menganggap dirimu sangat istimewa? Siapapun yang lihat pasti suka. Sudahlah, ini juga bukan masalah besar. Aku akan suruh orang kasih dia pelajaran. Ah, tidak usah. Masalah ini, lebih baik kita berdua yang selesaikan sendiri. Kamu jangan ikut campur. Boleh juga. Lagi pula dengan sifatmu, pasti tidak akan rugi. Aku pergi ke kantor. Pergi saja kalau mau. Ngapain bilang ke aku? Halo, adik tingkat. Ada apa? Kakak, aku ingat kamu bisa main piano kan? Iya, bisa. Tapi, sudah lama tidak main. Kamu tiba-tiba bilang ini, ada keperluan apa? Toko piano temanku, malam ini butuh seorang pianis. Meski dia harus wawancara dulu, tapi bayarannya cukup besar. Kamu cuma dengar aku main piano sekali. Berani rekomendasikan aku ke orang lain? Kamu tidak takut temanmu bilang, kamu pilih orang karena kedekatan? Ini namanya rekomendasi orang berbakat tanpa pilih kasih. Sudah kak, aku kirim alamatnya ke kamu. Kita ketemu di toko piano. Oke. Bai Ruoyao. Kamu kenapa di sini? Yun Mengshi. Apa kamu suka padaku? Lalu memasang batu magnet di tubuhku? Bai Ruoyao. Apa kamu sakit? Mungkinkah dia terlalu lama terkunci di ruang ganti, sampai otaknya kekurangan oksigen sampai tidak normal? Kalau begitu, jelaskan padaku, kenapa aku kemana-mana selalu bertemu denganmu? Kamu pikir aku ingin bertemu denganmu? Kebetulan, kita berdua tidak ingin saling melihat. Kalian bisa pergi. Kenapa kamu sendiri tidak pergi? Atas dasar apa kamu menyuruh kami pergi? Apa maksudmu? Oh, Bai Ruoyao. Kamu ingin aku pergi dulu, lalu kamu sendiri yang menonjolkan diri untuk menarik perhatian Master Ailey, ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu, jangan berpura-pura lagi. Master Ailey bukan sembarang orang yang dia sukai. Aku menasihatimu, lebih baik jangan mempermalukan diri di sini. Tujuan kita berdua sepertinya. Bai Ruoyao. Manusia yang berharga adalah memiliki kesadaran diri. Sepengetahuanku, kamu seharusnya baru belajar piano tidak lama, kan? Kemampuan pianomu yang tidak bisa ditampilkan ini, bagaimana bisa bersaing denganku? Gadis yang agresif itu, siapa namanya? Siapa namanya? Master Ali, dia bernama Yun Mengshi. Master Ali. Kompetisi pemilihan murid kali ini, yang bernama Yun Mengshi ini, paling banyak disebut-sebut. Oh, ayo pergi. Soal kakak kelas yang kubicarakan padamu itu, kamu harus lebih perhatian, ya? Aku akan menemuinya sekarang. Oke,
Aku akan urus Master Ali dulu, lalu menyusul. Begini saja. Kamu ajak kakak kelasmu jalan-jalan dulu. Ya, baiklah. Yun Mengsi, kok mulutmu jahat banget sih? Waktu itu kamu. Kakak, kamu datang kok nggak bilang-bilang. Sudah lama menunggu, ya? Shuyang, aku kan memang lagi nggak ada kerjaan. Nungguin kamu sebentar juga nggak apa-apa. Kita mulai wawancara sekarang? Bai Ruoyao. Kamu berani memanfaatkan hubungan dengan Yung Master Gu kedua, buat cari jalan pintas, ikut wawancara lebih awal, ini nggak adil. Kalau kamu masih banyak mulut lagi, langsung aku batalkan hak wawancaramu. Mangsi, jangan gegabah. Dengan kemampuannya, meski ikut kompetisi lebih awal, juga nggak akan berhasil. Jangan lupa, kita kesini untuk cari Guru Ali. Ayo pergi. Shuyang, mereka tadi ngomongin kompetisi apa sih? Kita berdua tadi ngobrol ngalor ngidul, lama banget. Master Piano, Guru Ali, baru-baru ini mau mengadakan kompetisi pemilihan murid. Nah, hari ini Guru Ali akan datang ke toko piano untuk memilih piano yang akan dipakai di kompetisi. Oh, begitu. Rupanya dia mau cari muka di depan Master Ali lebih awal, cari perhatian, ya. Maaf. Buat kakak lama menunggu. Kamu panggil apa sih, kakak? Panggil saja Nona Bai, kakak. Oh iya, ini temanku, Lizu. Sekarang dia yang mengelola toko piano ini. Kami sebaya. Kamu boleh panggil kakak, kenapa aku tidak boleh? Aduh, serius dong. Nona Bai, halo. Namaku Lizo. Kakak, jangan jabat tangan dengannya. Tangannya penuh kuman. Tuan Li, Shuyang hanya bercanda, jangan dipikirkan. Aku paham. Tangan Tuan Muda Gu yang kedua kita ini bersih. Boleh dengan Nona Bai berjabat tangan. Aduh, kamu ini, cepat atur wawancaranya. Kakak sibuk. Nona Bai, lihat. Bagaimana piano ini? Boleh saja, aku tidak pilih-pilih. Kamu ini berani sekali ya. Maksudmu apa? Dia itu kakak kelasmu. Kamu malah maksa manggil dia kakak? Niat kecilmu itu loh. Segitu jelasnya? Di wajahmu itu tertulis jelas-jelas. Aku suka Bai Ruoyao. Terus kenapa dia seolah-olah nggak lihat? Cuma anggap aku adik? Coba tunjukkan sikap kerenmu di sekolah itu di sini. Coba kamu cuekin dia beberapa hari. Masa ia terus-terusan? Cuma kamu yang naksir doang? Kalau aku cuekin dia beberapa hari, bisa-bisa aku yang dilupakan. Bisa nggak sih kamu ngasih saran yang benar? Kalau gitu aku tanya, sekarang ada hasilnya nggak? Yang kalian butuhkan sekarang, itu kontak fisik yang agak mesra. Kamu harus buat dia tahu kamu itu cowok, bukan cuma adik. Kemampuan bermain piano, Nona Bai, sungguh luar biasa. Terima kasih pujiannya. Tapi, sudah lama nggak main. Agak kaku. Shuyang, Ah, Kak. kalau kamu ada urusan, silakan duluan. Nggak usah nungguin aku. Mana mungkin dia sibuk? Dia cuma terpesona sama caramu main piano. Tuan Li, hubungan kami sebagai kakak adik sangat kuat. Leluconmu kurang lucu. Nona Bai, mari kita bicara di kantor. Silakan. Lihat kan? Jalanmu ke depan. Masih panjang dan berat. Ulang dulu, nanti aku carikan beberapa tips ngejar cewek. Belajar yang bener ya. Ya, benar. Master Ali. Bapak Gu, kalian kok berkumpul di sini? Kakak, kok kamu di sini? Kompetisi Master Ali. Perusahaan Gu mensponsori. Kalian kok di sini? Oh, aku bawa kakakku untuk kerja paruh waktu.
Bapak Li, Anda sibuk dulu saja, kami akan keluar melihat-lihat. Maaf ya, Nona Bai, Shuyang, kamu terima tamu dulu, Masih perlu kamu ingatkan? Kamu sibuk saja, aku pergi dulu. Hei, tunggu dulu. Master Ali, Anda memanggil kami? Gadis yang tadi bermain piano di luar. Itu kamu? Ya, Master Ali. Nona Bai Ruoyao, dia datang untuk wawancara di toko pianoku, kami malam ini. Membutuhkan seorang pianis. Dia ternyata bisa bermain piano juga. Bisa tinggal dan ngobrol bersama? Tentu saja bisa. Lagu yang kamu mainkan tadi, meskipun secara teknis ada sedikit kekurangan. Tapi mendengar suara pianomu, aku merasa sangat hangat. Aku tahu dasarmu sangat baik. Aku punya sebuah kompetisi. Kamu tertarik? Master Ali ternyata memujiku. Aku agak terkejut dan senang. Asalkan kamu mau berusaha keras berlatih. Aku yakin tidak butuh waktu lama. Kamu pasti akan mencapai prestasi. Apa kamu bersedia menerima undanganku? Kalian ini curang. Nona Yun. Mendengarkan diam-diam itu bukan perilaku yang baik. Silakan keluar. Aku tidak mau keluar. Master Ali, apakah kamu sudah diam-diam menerima Bai Ruoyao sebagai murid? Li Zhou, toko pianomu ini siapa saja boleh masuk ya? Direktur Gu. Nanti akan kuperintahkan orang untuk memperketat pengelolaan. Yun Mengshi, jangan asal bicara. Bai Ruoyao, jangan pakai nada yang menggurui seperti ini saat bicara denganku. Orang yang licik seperti kamu, yang cari jalan pintas, tidak pantas. Mengsi, kita tanya dulu. Bai Ruoyao, dengan kemampuan pianomu yang seperti ini, menjadi murid Master Ali, tidakkah kamu merasa bersalah? Bagaimana bisa kamu begitu tega mencari jalan pintas lewat keluarga Gu? Kamu tidak punya malu? Cukup. Bai Ruoyao, telingamu yang bermasalah, atau otakmu yang bermasalah? Kalau telingamu bermasalah, cepatlah berobat. Kalau otakmu yang bermasalah, lebih baik masuk pabrik lagi. Yang Master Gu, kenapa kau berkata seperti itu kepadaku, seorang perempuan? Nona Yun, aku sarankan kau berhenti membuat keributan. Kalau begini terus, yang akan malu hanya kamu sendiri. Cukup, sudahi saja. Apa yang sudah Bai Ruoyao lakukan pada kalian sampai-sampai semuanya membelanya? Beresot. Li Zhou, usir dia keluar. Tunggu, Yun Mengshi. Pertama, aku datang ke sini untuk mengikuti wawancara. Kedua, Master Ali tidak menerimaku sebagai murid. Dia hanya mengundangku untuk ikut kompetisi ini. Terakhir, alasan aku mau menjelaskan padamu hanya agar Master Ali tidak mendapat nama buruk yang tidak seharusnya. Nona Yun, murid seperti kamu tidak kusukai. Orang yang hatinya tidak bersih. Suara pianonya, tekniknya bagaimanapun hebat, tetap tidak memiliki jiwa. Mengsi, kamu baik-baik saja. Bai Ruoyao, kamu punya bukti. Kalau tidak punya bukti, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana kalau aku punya bukti? Kalau kamu punya bukti, aku akan minta maaf secara terbuka. Baik. Kuharap kau jadi orang yang jujur dan menepati janji. Kakak, aku ingat kamu bisa main piano kan? Toko piano temanku membutuhkan seorang pianis malam ini. Walaupun harus wawancara dulu, tapi bayarannya cukup lumayan. Kamu cuma dengar aku main piano sekali, berani merekomendasikanku ke orang lain. Kamu tidak takut temanmu bilang kamu nepotisme? Hah, untungnya ponselku ada fitur perekam panggilan otomatis. Kalau tidak, hari ini aku pasti tidak bisa membela diri. Ini hanya membuktikan tujuanmu datang ke sini, tidak menjelaskan soal penunjukan langsung. Lagi pula, perbuatanmu ini membuat kami, para pianis yang fokus mengasah keterampilan, sangat tidak rela. Yun Mengshi, jangan anggap dirimu berada di posisi yang begitu tinggi. Kau harus bersumpah di bawah langit, apakah kau datang ke sini hari ini hanya untuk melihat-lihat? Hempeh. Mengsi, kalau terus begini, kita mungkin tidak dapat hasil apa-apa. Bagaimana kalau
Kalau kau tidak tahan di sini, pergilah kau dari sini. Jangan buat aku patah semangat di sini. Baik, aku tunggu di luar saja. Dasar tidak berguna. Komedi ini tidak bisa aku tonton lagi. Nona Yun, kapan aku menerima murid? Di mana aku menerima murid? Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Yun Mengshi, koalisimu untuk ikut kompetisi dibatalkan. Tuan Gu, mengapa kau membatalkan koalisiku? Kau tidak pantas. Gu Mochen benar-benar kejam ya. Bicaranya begitu kasar. Aku hanya menginginkan keadilan. Apakah itu salah? Jangan merengek-rengek di sini. Orang seperti kau sudah sering kami lihat. Apakah kau datang menemui Master Ailey lebih dulu, lalu itu adil? Nona Yun, cukup sudah. Kalau masih begini, aku harus menemui Pak Yun untuk bicara baik-baik. Bapak Li, di lobi lantai 1 ada CCTV, ya? Tentu saja. Semua kamera beresolusi tinggi, dan lagi, ada fungsi perekam suara. Bagus kalau begitu. Aku dan Yun Mengsi pernah berbincang di lobi. Kalau di internet ada ucapan yang menjelekkan Master Ailey, Bapak bisa mengunggah videonya. Dengan senang hati. Li Zhou, di sini tidak ada satpam. Cepat, keluarkan orang yang tidak berkepentingan. Nona Bai, sudah putuskan. Mau menerima undanganku. Master Ailey, aku senang sekali mendapat undanganmu. Tapi aku sangat mengenali kemampuan diriku sendiri, jadi kali ini, aku tidak ikut-ikutan. Bai Ruoyao, kesempatan tidak datang 2 kali. Suyang, coba kamu bujuk dia. Aku dukung semua keputusan kakak. Kami ada urusan penting. Kalau begitu, aku permisi dulu. Nona Bai, wawancara kamu lulus. Nanti, biar Shuyang yang antar kamu ke ruang piano. Terima kasih. Nanti pulang bersama. Jajal ajak Suyang pergi bersamamu. Dia masih ada urusan. Aku tidak mau. Shuyang, malam ini aku yang traktir. Pesan apa saja? Kalau gitu aku harus pilih-pilih dengan baik. Soalnya ini kencan berdua aku sama kakak. Kalau aku tidak pergi, bukannya berarti aku mempermasalahkan soal pengakuannya. Tapi kalau aku datang, adik Shuyang, kakak malam ini ajak kamu makan di restoran yang enak banget. Gimana? Oke. Lizzo ini lagi ngapain sih? Tunggu sebentar, Kak. Ruoyao, Kak Fengxing. Shuyang. Feng Xing. Barusan kebetulan aku lagi bersama Shuyang. Aku pikir, karena kamu kenal Direktur Gu, maka terhadap adiknya pasti juga tidak asing. Jadi aku ajak dia ikut. Gak apa-apa, lagian kita semua saling kenal. Kak, masakan ini nggak dihitung ya? Aku mau kakak traktir aku berdua aja. Oke. Lain kali pasti ya. Kalian pesan dulu, aku mau cuci tangan dulu. Oh, oke. Oke. Kak Fengxing. Kakak kenal sama kakak senior gimana sih? Kita emang ada jodohnya ya? Kita itu teman sejak kecil. Aku sudah mencintainya selama 10 tahun. Kakak suka sama kakak itu? Iya, betul. Jadi aku sarankan kamu berhenti saja dari sekarang. Kamu nggak ada kesempatan. Soalnya, dia nggak suka sama adik-adik. Dulu nggak suka. Nggak berarti sekarang juga nggak suka. Udah pesan belum? Ah, belum kak. Mending kakak yang pesan aja. Aku rasa aku sama Kak Fengxing. Selera makan kita nggak cocok. Oh ya? Kok aku rasa, selera dan pandangan aku sama adik cukup mirip ya? Kak, kakak pesan 2 handuk panas. Oke, mau buat lap tangan? Adik memang teliti ya? Nggak kayak kita waktu kecil. Yang ingat cuci tangan sebelum makan aja, udah bagus banget. Aduh, jangan diingat-ingat lagi deh. Kita waktu itu dibandingin sama sekarang. Bener-bener anak liar.
Aku pesan handuk panas itu. Buat kompres panas buat kakak. Dia main piano seharian tadi. Kalau nggak dikompres panas, tangannya bakal nggak enak. Aku ini bukan teliti. Dasar anak ini. Lumayan licik juga ya. Ah, kamu sangat perhatian. Tidak apa-apa, biar aku sendiri. Kamu sangat tampan. Dan juga sangat teliti. Pasti sudah punya banyak pacar, ya? Aku belum pernah punya pacar. Justru, Feng Xing, baru, yang benar-benar muda dan sukses. Aku dengar dari kakakku, bukankah kamu sudah menikah? Dia bahkan hadir di pernikahanmu. Soal ini, lebih baik kamu tanya Ruo Yao. Dia bahkan datang ke pernikahanku untuk menggagalkannya. Jangan menyesatkan orang yang tidak tahu. Aku murni datang untuk menyelamatkanmu. Shuyang, biarkan kami bergosip sebentar tentang kisah cintamu. Oh, aku belum pernah pacaran. Banyak informasi, hanya kabar burung. Baik, aku tidak akan menggodamu lagi. Cepat makan, aku sudah lapar dari tadi. Apa yang kamu lakukan? Shuyang, Ruo Yao alergi terhadap seafood bercangkang. Kamu masih tidak mengenal Ruo Yao. Oh, maaf kak, aku tidak tahu tentang ini. tidak apa-apa, kamu tidak tahu. Tapi, kali ini aku ingat. Lain kali, aku tidak akan memesan seafood bercangkang untukmu. Adik, awas lehermu patah. Kalau menurutku, lebih baik duduk lebih sehat untuk tubuh. Kupikir Kak Feng Xing pengin patahin. Tapi nggak bisa ya. Aku sudah selesai makan. Kalian lanjutin aja, aku duluan urus kerjaan. Kakak. Ruo Yao. Gawat, gawat. Kok aku bisa lupa dia di toko musik? Kuberi waktu 1 menit. Untuk jelasin. Itu. Kami nggak sengaja. Kami berdua kelaparan banget. Jadi makan duluan. Lapar sampai 1 menit pun nggak bisa nunggu? Nggak bisa nunggu. Terus, apa HP-nya juga hilang? Sampai telepon pun nggak bisa diangkat? Kamu nelpon aku? Baterainya habis, mati. Pak Gu, ini salahku. Asal kamu nggak marah lagi, apapun mau kulakukan. Ke proyek, angkut batu bata, selama sebulan. Aduh, Pak Gu, kulitku halus dan lembut ini. Nggak tega, kan? Sudah, jangan pura-pura. Besok aku ada kontrak mau dibahas. Kamu jadi pendamping wanita aku. Hah? Aduh, aku nggak ngerti apa-apa. Kalau ikut, bukannya cuma bikin repot? Kamu cuma perlu ngobrol aja sama pendamping wanita mereka. Kalau kontraknya berhasil, masalah ini kita lupakan. Ditambah bonus 50.000 untukmu. Kalau gagal, pasti tugas ini beres. seharusnya sudah hampir datang. Bergandengan, Ini terlalu dibuat-buat ya. menerima uang orang, menyelesaikan masalah orang. Apa yang saya suruh kamu lakukan, itu yang harus kamu lakukan. Tergantung saya sebagai majikan. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Baiklah. Sekarang ini, yang bayar adalah raja. Bapak Gu, sudah lama tidak bertemu. Kita hari ini harus saling adu keterampilan bermain bola. Hari ini, semua diatur oleh Bapak Zhao. Hahaha, baik, baik, baik. Ini adalah... Ini pacar saya, Bai Ruo Yao. Bapak Gu, bagaimana mungkin Bai Ruo Yao bisa jadi pacarmu? Feng Xing mana? Feng Xing. Bapak Zhao. Lu Feng Xing hanya seorang teman saya, jangan salah paham. Bapak Gu, karena mereka sudah saling kenal. Biarkan mereka ngobrol. Kita main beberapa pukulan.
Harus menemani dia ngobrol di sini? Kalian pergi main bola saja. Kami duduk di sini. Baik. Ayo, pergi. Silakan, Bapak Gu. Bai Ruoyao. Tujuan kita datang hari ini, semua untuk kerjasama. Pertama, masalah pribadi kita. Sementara kita kesampingkan dulu. Urusi saja dirimu sendiri. Lagi pula, yang selalu suka menggigit orang tanpa alasan kan kamu. Kamu. Ruoyao. Ruoyao, aku haus. Minum yang banyak, biar cairan tubuhmu terisi. Pak Zhao, Ruoyao ini benar-benar hebat ya. Beberapa hari lalu, baru saja menyelesaikan upacara pernikahan dengan Lu Fengxing beberapa hari ini. Sekarang sudah dekat dengan Pak Gu. Kalian lanjutkan bicara dulu, aku ke toilet dulu. Nona Bai. Kebetulan sekali ya. Pak Zhao, silakan lanjutkan pekerjaan Anda, saya pergi dulu. Nona Bai. Kamu wangi sekali. Pak Zhao, tolong jaga sikap. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma mau tanya, parfum apa yang kamu pakai? Saya mau belikan juga untuk Mengxi. Pak Zhao, maaf ya. Saya punya kebiasaan bersih, tidak suka bersentuhan dengan orang. Bai Ruoyao. Aduh, Bapak Zhao, sungguh minta maaf. Bapak kenapa sih? Aduh, waktu aku kecil dulu, pernah diikuti orang jahat, jadi, kalau ada orang yang mendekat, aku langsung jadi sensitif. Gampang kehilangan kendali. Aduh Bapak Zhao, jangan bergerak. Harus ditekan kuat-kuat seperti ini, baru nggak gampang berdarah. Lihat, sekarang sudah jauh lebih baik, kan? Nona Bai. Aku, Zhao ini, salah apa sampai kau perlakukan seperti ini? Membuatku jadi bahan leluconmu? Bapak Zhao bilang apa? Mana ada aku mempermainkan Bapak, bukankah kita ini mitra kerjasama yang baik? Jangan pura-pura. Kamu pikir dengan bilang begitu, aku akan percaya kalau kamu tidak sengaja? Bapak Zhao, aku sama sekali tidak pura-pura. Kalau tidak, kamu pikir dengan kecerdasanmu itu, bukan malah akan kubuat bingung 7 keliling, tapi... Sekarang kamu lebih baik pikirkan baik-baik. Masalah ini, bagaimana caranya menjelaskannya ke Gu Mochen? Kamu benar-benar sok tahu ya. Orang lain cuma mendekat sedikit, kamu langsung merasa mau diganggu. Wanita seperti kamu ini, setiap hari ada saja yang mau mendekatiku, nggak tahu berapa banyak. Masa iya aku perlu berniat jahat sama kamu? Pak Zhao, lain kali ingat, jadilah lebih pintar. Cari tempat yang nggak ada CCTV. Kalau masih berani lagi, awas kubunuh kau. Pak Zhao, kamu kenapa? Pak Zhao, ini kenapa? Kok bisa jadi begini? Sudah periksa ke dokter? Sudah ditangani. Barusan nggak sengaja tersandung, terbentur tembok. Pak Gu, saya sudah pesan makanan. Mari kita makan siang bersama. Kamu lapar nggak? Saya ikut apa kata Anda. Ayo kita pergi bersama. Kebetulan, aku dan Ruoyao masih ada urusan yang mau dibicarakan. Baik. Pak Zhao, ayo. Silakan, Pak Gu. Ngapain juga kamu pura-pura seperti tadi? Aku juga tidak mungkin bisa mempengaruhi penandatanganan kontrak kalian. Lebih baik memang begitu. Oh ya. Kamu pergi ke ruang ganti, ambilkan jaketku.
Aku mau merias wajah dulu. Cih. Pak Zhao, Yun Mengxi akan segera tiba. Jangan khawatir. Dia tidak akan kembali. Bukannya kamu yang bilang suruh aku cari tempat tanpa CCTV. Baru datang mencarimu? Aku datang sesuai janji. Pak Zhao, aku ini pacarnya Gu Mochen. Ruo Yao. Kamu tidak perlu pakai Pak Gu untuk menakutiku. Tenang saja. Aku pasti lebih perhatian daripada Pak Gu. Dan akan setia padamu. Wanita lain aku tidak akan melirik sedikit pun. Kamu juga tidak lebih muda dan tampan daripada Pak Gu. Kenapa kamu pikir aku akan meninggalkannya dan memilihmu? Aku bisa menjadikanmu Nyonya Zhao. Asalkan kamu ikut aku. Aku akan langsung cerai dengan istri tua di rumah. Kalau kamu berani begini, tidak takut membuat Pak Gu marah. Kerjasama kalian bisa-bisa batal. Takut apa? Tahu kenapa aku minta kamu cari tempat tanpa CCTV? Kamu berani memukul aku? Lepaskan aku. Berdiri di sana. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Gu Mochen. Gu Mochen. Ruo Yao. Bai, Ruo Yao, kamu kenapa? Akhirnya kamu datang. Bapak Gu. Apa yang terjadi di sini? Bapak Gu. Pacar bapak ini sangat tidak patuh. Lihatlah, aku sampai babak belur begini. Luka di wajahnya. Itu kamu yang lakukan? Bapak Gu. Aku cuma memberinya pelajaran kecil. Tenang saja. Nanti aku carikan yang lebih baik untukmu. Pak Zhao, kau mengusik orang saya. Bagaimana kau akan menanganinya? Soal keuntungan, saya akan memberikan 20% lagi. 30%. Saya akan memberikan 30% keuntungan. Bawa kontraknya ke ruang ganti. Aku sudah bisa berdiri dengan stabil. Lepaskanlah. Pak Gu, tenang dulu. Tenang-tenang. Aku tidak melakukan apa-apa pada Nona Bai. Dia yang memukuliku habis-habisan. Pak Gu. Gu Mochen. Kita baru saja menandatangani kontrak. Kita masih akan bekerja sama dalam jangka panjang. Kita akan terus bertemu. Untuk apa berselisih karena seorang wanita, Pak Gu? Pak Gu, kontraknya. Kerjasama. Bapak Gu. Ini kerja sama bernilai puluhan miliar. Ini melanggar kontrak. Harus bayar denda pelanggaran. Bapak Gu. Saya sanggup bayar denda pelanggarannya. Berani kamu minta? Kerjasama ini sudah selesai. Mulai sekarang, perusahaan manapun yang bekerja sama denganmu, Gushi tidak akan bekerja sama lagi. Perusahaan manapun yang bekerja sama dengan Gushi juga tidak akan berurusan dengan perusahaan manapun atas namamu. Dengan kata-kata Gu Mochen ini, siapa yang berani mengambil risiko menyinggung Gushi untuk bekerja sama dengan perusahaan kami? Ini mau menghancurkan hidup saya. Bapak Gu, saya salah. Maafkan saya. Masalah pembagian kontrak, bisa kita bicarakan lagi. Berapa persen pun yang kamu mau, boleh. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya pada Nona Bai. Jangan. Hadiahnya terlalu besar. Saya tidak berani menerimanya. Saya yang salah bicara, saya yang salah. Anggap saja saya ini sampah. Lepaskan saya kali ini, saya pasti tidak akan lagi tergoda nafsu. Sekretaris Jia, suruh dia makan ini.
Jangan. Bapak Zhao. Silakan. Bapak Gu sudah memberi perintah tegas, kontrak ini, entah kamu makan sendiri, atau saya yang menyuapinya ke mulutmu. Pilih salah satu. Saya makan. Saya makan sekarang. Asisten Jia, tolong bantu saya minta ampun. Saya hanya iseng saja. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa pada Nona Bai. Sekretaris Jia hilangkan dia. Dan perusahaannya juga. Ya, Pak Gu. Akan segera saya urus. Gu Mochen, penampilanmu tadi keren banget. Terutama tendangannya itu. Siapapun bisa melihatnya. Sudah tahu, tidak usah bilang. Saat kamu tidak membuka mulut, kamu masih cukup disukai. Kamu juga suka, kan? Gu Mochen, itu kontrak bernilai ratusan miliar, kamu begitu saja menghancurkannya. Bagaimana pertanggungjawabannya ke perusahaan? Gampang. Denda. Masukkan saja ke dalam hutangmu. Apa? Jangan nakuti aku. Bahkan jika aku dijual, tidak akan cukup untuk membayarnya. Bisa tidak kamu berperilaku wajar? Kalau begini, kamu mudah kehilangan teman. Aku jawab telepon dulu. Gu Mochen. Sekretaris Jia, ada kabar apa? Pak Gu, di sebuah desa kecil di Rongcheng, ada yang pernah melihat tanda lahir berbentuk hati itu. Nona Bai sebelumnya tinggal di sana. Anda bisa tanya Nona Bai, dia mungkin tahu sesuatu. Tidak bisa tanya Bai Ruoyao. Pak Gu, kenapa tidak bisa tanya Nona Bai? Desa itu tidak besar. Sangat mungkin Nona Bai mengetahuinya. Tiba-tiba ada perempuan muncul. Bagaimana kalau Bai Ruoyao nanti marah? Pak Gu. Sekretaris Jia. Kedepannya, kabar apapun tentang dia. Tidak perlu kamu laporkan lagi padaku. Kalau dia ditemukan, usahakan penuhi permintaannya. Kamu tahu nggak, aku demi kamu, sudah berkorban apa saja? Mulai sekarang, jauhi pria lain. Kamu hanya milikku. Ternyata, kamu sudah ada di sampingku, Ruoyao. Ini memang takdir yang diatur langit. Ruoyao. Gu Mochen. Kamu melamun apa di sana? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu masih ingat nggak? Kamu menarik erat tanganku, lalu memelukku sampai tertidur. Nggak mungkin. Aku tidur sangat tenang. Oh, jadi menurutmu, aku yang cari gara-gara? Atau kamu yang mau ingkar janji? Gu Mochen, kamu bicara harus ada buktinya. Nggak aku lakukan yang nggak. Kamu mau apa? Aku bantu kamu mengingatnya. Z, soalnya, aku nggak mau dituduh sembarangan. Jangan macam-macam. Walaupun aku yang duluan narik kamu, kan kamu bisa melepaskannya.
Kamu mengakui. Itu perbuatanmu sendiri. Itu sudah cukup. Kenapa kamu menciumku? Aku cuma mau menunjukkan satu sikap. Dengan begini, aku baru tahu langkah selanjutnya harus bagaimana. Kamu bilang begitu. Maksudnya apa? Bai Ruoyao. Aku suka kamu. Aku. Kamu. Kamu benar-benar suka aku? Benar. Aku benar-benar suka kamu. Bai Ruoyao. Tentang hal yang dulu. Aku minta maaf. Tapi aku akui. Selama ini, aku jatuh cinta padamu tanpa bisa ditolong. Maukah kamu jadi pacarku? Aku juga suka kamu. Aku nggak dengar jelas. Kamu ulangi lagi. Aku kan bukan orang sembarangan. Kalau aku nggak suka kamu, masa iya, aku biarkan kamu mencium dan memelukku? Kemari, biar aku peluk. Bagus. Kamu lagi lihat apa? Aku lagi merasa. Kamu dengan orang lain. Apa bedanya? Apa bedanya? Aku selalu pengen bikin kamu kesal. Lihat kamu marah cuma buat aku. Lihat kamu tertawa senang. Bahkan, seperti ini, diam-diam saja. Berpelukan. Jadi, kamu dari kapan suka sama aku? Suka apa dari aku? Saat aku sadar, suka sama kamu. Kamu udah ada di dalam hatiku. Yang pasti aku tahu, selain kamu, yang lain gak bisa. Ruoyao. Dengar-dengar, kalau cium sama orang yang disuka, jantung berdebar-debar. Kita coba ya. Ada perubahan nggak? Lupa. Ini aja bisa lupa? Coba lagi. Ruoyao, malam ini ada hujan meteor. Kita. Nggak tahu aturan. Keluar. Kenapa rebut cewek yang aku suka? Shu Yang. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu, tapi Bai Ruoyao. Aku pasti dapetin. Kenapa? Kamu sama sekali nggak peduli soal persaudaraan kita? Bai Ruoyao selalu adalah cewek yang aku cari. Jadi, aku semakin nggak punya alasan buat lepaskan dia. Jadi kamu sama dia cuma karena balas budi, baru mau sama dia? Bukan. Saat aku sadar suka sama dia, aku udah nggak lagi memperhatikan cewek yang pernah nolongin aku itu. Jadi, yang aku cintai adalah dia sebagai orangnya. Shu Yang. Apapun, apakah kamu beneran suka Bai Ruoyao atau enggak? Jangan pernah kasih tahu dia. Nanti dia bakal sedih. Aku tahu. Aku tidak salah lihat, kan? Pak Jia perlu aku belikan kacamata baca. Nggak usah. Cuma, mulai sekarang, panggil Nona Bai sebagai Nyonya. Hari ini mau ngapain? Merawat bunga-bunga di taman. Terus, lalu beres-beres rumah, baca buku. Kalau aku, di rencanamu nggak ada aku. Kamu. Bukannya kamu harus ke kantor? Nggak mau pergi. Aku cuma mau nemenin kamu. Mending aku ambil cuti sakit aja, Pak Jia.
Ada apa, Pak Direktur? Tunggu dulu Pak Jia. Kalian hari ini, ada urusan penting apa? Nyonya, hari ini Pak Direktur, harus tanda tangan kontrak senilai 10 miliar. Jangan panggil aku Nyonya. Itu, urusan sepenting ini, nggak boleh ditunda. Pak Jia, bonus bulan ini kamu 2 kali lipat. Terima kasih, Pak Direktur. Terima kasih, Nyonya. Kalau gitu, aku berangkat kerja dulu. Kamu sendirian. Harus jadi anak baik. Tunggu aku pulang ya. Hati-hati di jalan. Jaga pergelangan kakimu. Cewek ini, kok nggak kontak aku sama sekali? Ada cara apa? Biar dia muncul di sini? Chen, kontraknya sudah ditandatangani. Aku ada sedikit masalah. Butuh bantuanmu. Kenapa? Masalah apa? Di mejaku, ada setumpuk proposal dan laporan. Tolong antarkan ke sini. Aku cari dulu. Di sini tidak boleh masuk sembarangan. Silakan pergi dari sini. Oh, halo. Aku pacarnya Gumo Chen. Dia meninggalkan dokumen di rumah. Aku mengantarkannya untuknya. Pacar bos Gu? Jangan asal ngomong nanti lidahmu keseleo. Bos kami itu pria yang sangat sulit didekati. Orang sepertimu mana mungkin bisa dekat dengannya. Kamu, resepsionis perusahaan ini? Iya. Kalau bukan karena ada papan nama ini, aku pikir aku masuk ke tempat murahan. Kenapa di grup standar perekrutan karyawannya serendah ini? Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi dari sini. Keberadaanmu di sini saja menghalangi sirkulasi udara. Kalau urusan bosmu jadi terganggu, kamu bisa bertanggung jawab? Dengar ya, jangan pura-pura lagi. Masalahmu memalsukan diri sebagai pacar CEO. Kalau sampai ketahuan CEO, akan kau tanggung akibatnya. Kalau begitu, biarkan CEO kalian yang bicara sendiri denganmu. Ibu sudah datang, kenapa tidak naik? Oh, resepsionis perusahaanmu ini sangat bertanggung jawab. Bilang aku bukan orang internal perusahaan, tidak mengizinkanku masuk. Ibu, di grup Gu, ibu bisa pergi kemana saja yang ibu mau. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi ibu. Sekarang aku boleh naik? Ibu, mari kita naik dulu. CEO sudah tidak sabar menunggu. Kenapa lama sekali baru datang? Kamu tidak ingin bertemu aku lebih cepat? Ada sedikit masalah, jadi tertunda. Dokumen yang kamu minta. Aku merindukanmu. Jangan dong sok mesra banget sih, citramu sebagai CEO cool dan dingin sudah hancur. Tiupkan dong. Nggak mau ah. Ini pertama kalinya aku datang ke kantor CEO miliuner. Wah, megah banget ya. Coba rasakan. Mau apa? Kamu mau apa? Ini kan kantor. Bagaimana? Sofa CEO. Nyaman nggak? Nanti. Kamu temani aku kerja ya. Lagi pula, kamu di rumah. Juga nggak ada kerjaan. Nggak bisa dong, jarak itu menciptakan keindahan. Aku nggak boleh biarin kamu bosan lihat aku. Kita harus jaga kesegaran. Kalau aku kangen, gimana dong? Ambilin ponselmu dong. Ayo, 3, 2, 1. Aduh, foto ini aku mau jadikan wallpaper nih. Kamu gini bikin malu kalau dilihat orang. Aduh, nggak boleh foto ulang, foto ulang. Aku nggak takut dilihat orang. Lagi pula, istriku secantik ini. Pandai ngomong manis buat bikin aku senang.
Kak, aku mau keluar negeri nih. Kalau ada waktu kita kumpul-kumpul yuk. Silakan duduk. Kalian, ini acara cowok-cowok ya? Apa aku seharusnya nggak datang? Enggak, duduk aja. Oh, Suyang, ini hadiah buat kamu. Makasih ya. Kakak, Kalian main dulu aja. Aku mau memakai lipstik dulu. Kalian berdua. Bisa nggak normal dikit? Kak, masa nggak bisa datang sendiri sih? Harusnya nambah luka kami berdua baru kamu senang? Aku nggak sebosan itu. Waktu kamu nelpon, Royal lagi di samping. Udah. Semua tenangin diri. Jangan sampai Royal lihat. Oh iya. Kamu keluar negeri. Karena mau ketemu orang tua. Jangan sampai salah ngomong soal ini. Aku tahu. Mo-chan, aku cuma mau bilang satu hal. Perlakukan dia dengan baik. Nggak usah kamu ingetin. Kalau begitu, rayakan keberangkatanku ke luar negeri. Bye Royal. Halo. Sayang. Aku lagi ada urusan di luar, aku segera sampai. Jangan buru-buru. Bye Royal. Aku sekarang bergaul dengan pria tua yang menjijikan ini semua gara-gara kamu, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kamu baik-baik saja? Kamu kuat Aku nggak? ke toilet dulu, aku nggak muntah. Dia minumnya nggak kuat, tapi masih terus minum. Ayo, kita berdua minum satu lagi. Kamu kan sudah menyakiti hati adikmu. Nona, ada yang cari kamu di luar. Suyang, kamu kenapa? Suyang, kamu. Kak. Kak, aku haus banget. Suyang, kita sudah dijebak. Kamu sekarang bisa. Gu Suyang. Kamu tenang dulu. Suyang, Kak, apa yang terjadi? kita sudah dijebak. Sekarang pintunya juga tidak bisa dibuka. Kita tidak boleh berada dalam satu ruangan. Kamu? Aku ke kamar mandi. Kamu sembunyi. Mereka ada di mana? Pak Gu, saya cuma penyampai pesan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa. Siapa yang menyuruhmu menyampaikan pesan? Nona Yun Mengsi. Dia pelanggan tetap di sini. Saya kenal dia. Bawa orangnya ke sini. Kamu cek hasilnya di sini? Aku ikut mereka periksa kamar. Ke sini. Dia di mana? Aku tidak tahu.
Sekarang ingat, Aku benar-benar tidak tahu. Jangan-jangan, wajahku. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Gu Mochen. Sudah terlambat. Aku kasih Gusu yang obat keras. Tidak ada yang bisa melawannya. Wanitamu dan adikmu berkumpul bersama. Gu Mochen. Ini semua yang pantas kamu dapatkan. Padahal Pak Zhao yang menyinggungmu, tapi kamu libatkan keluarga kami, keluarga Yun. Membuatku hidup tidak seperti manusia, tidak seperti hantu. Yun Mengsi. Aku jamin, sisa hidupmu akan lebih buruk dari mati. Ruo Yao. Ruo Yao. Kamu baik-baik saja? Ruo Yao, mana Suyang? Dia di kamar mandi. Suyang, Xuyang. kamu bawa Ruo Yao pergi dulu. Aku yang akan menggendong Suyang. Ruo Yao. Masih ada bagian lain yang tidak enak badan? Shuyang? Shuyang? Xuyang baik-baik saja. Dia hanya kehilangan banyak darah. Cepat bawa aku menemuinya. Baik, ayo pergi. Dia di sebelah kamarmu. Sayang, jangan nangis lagi ya. Kamu sudah melihatnya. Biarkan dia istirahat. Kita pulang. Siapkan beberapa barang lain untuknya. Yap. Biarkan aku memelukmu dengan erat. Aku benar-benar sangat takut hari ini. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Gelisah, bingung. Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Kita semua sudah baik-baik saja. Jangan pernah tinggalkan aku, ya? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan bersama selamanya. Bapak Gu. Konon Anda untuk Nyonya Gu menghabiskan 1 miliar untuk membeli bintang Hayao. Kami semua penasaran. Mengapa Anda lagi-lagi memotongnya menjadi bentuk hati? Ruo Yao. Siang hari itu 15 tahun yang lalu. Ada seorang anak laki-laki kecil. Tidak punya rumah. Kebaikanmu memberinya makan, menyelamatkan nyawanya. Itu pertama kalinya aku bertemu denganmu. Tanda lahirmu berbentuk hati berwarna merah. Aku selalu mengingatnya. Kakak laki-laki kecil itu adalah kamu. Ya, aku mencarimu selama 15 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Ruo Yao. 15 tahun kemudian, takdir mempertemukan kita lagi. Jadi, kamu melakukannya karena kebaikan menyelamatkan nyawa? Ruo Yao, perasaanku padamu tak tahu kapan mulai, semakin dalam, terbenam. Aku mencintaimu. Hanya karena kamu adalah kamu. Tolong menikahlah denganku, baik? Aku mau.